Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Bersama saya Asep Mungator Rahman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu kerucut? Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segitiga beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada jaring-jaring kerucut. Gambar yang sebelah kiri ialah bentuk dari kerucut, sedangkan yang kanan adalah jaring-jaringnya. Yang berwarna kuning ialah selimut kerucut yang berbentuk juring, dan yang berwarna ungu ialah alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Setelah kita mengetahui bentuk dan jaring-jaring kerucut, kita juga harus mengetahui sifat-sifat dari kerucut itu sendiri. Sifat yang pertama yaitu memiliki alas berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki dua sisi, yaitu lingkaran yang berada di bawah dan bidang lengkung atau selimut kerucut. Yang ketiga, terdapat selimut kerucut yang berupa sisi lengkung. Yang keempat, memiliki satu rusuk lengkung. Kelima, memiliki sebuah titik puncak. Dan yang terakhir atau yang keenam, terdapat tinggi kerucut yang berupa jarak titik puncak ke alas yang membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada unsur-unsur kerucut. Yang pertama yaitu ada titik puncak. Titik puncak adalah selimut kerucut yang meruncing di gambar yaitu titik C. Yang kedua ada selimut kerucut. Selimut kerucut memiliki bentuk kombinasi dari segitiga dan setengah lingkaran yang digulung melengkung mengikuti bagian alasnya. Selimut kerucut inilah yang disebut dengan sisi lengkung kerucut. Lalu yang ketiga ada tinggi kerucut. Tinggi kerucut adalah garis lurus yang menghubungkan puncak kerucut dengan titik pusat lingkaran bidang alas kerucut. Dalam gambar disimbolkan dengan huruf T atau garis T. Dan yang keempat itu ada garis pelukis, disimbolkan dengan huruf S. Garis pelukis atau kemiringan adalah garis yang menghubungkan puncak kerucut dengan titik sembarang pada rusuk bidang alasnya. Di dalam gambar yaitu bisa garis BC, CD, dan AC. Untuk mencari garis pelukis, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras yang dengan persamaan S kuadrat atau pelukis kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu ada yang kelima, bidang alas. Bidang alas ini berbentuk lingkaran dalam gambar yaitu yang bagian diarsir. Lalu yang keenam ada diameter alas. Diameter alas adalah diameter bidang lingkaran yang menjadi alas tersebut atau alas kerucut. Yang ketujuh ada jari-jari alas. Jari-jari alas adalah jari-jari bidang lingkaran yang menjadi alas kerucut. Sekarang mari kita lihat beberapa rumus penting terkait kerucut. Yang pertama ada rumus volume kerucut yang dirumuskan dengan V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T, dengan nilai Pi adalah 3,14 atau 22/7, dan R adalah jari-jari, T adalah tinggi. Rumus kedua ada rumus mencari luas selimut yang dirumuskan dengan luas selimut sama dengan Pi dikali R dikali S, dengan S adalah panjang garis pelukis atau panjang sisi miring kerucut. Rumus ketiga ada rumus mencari luas permukaan kerucut yang dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas permukaan sama dengan Pi R kuadrat ditambah T kali R kali S, atau juga bisa dirumuskan luas permukaan sama dengan Pi kali R dikali dalam kurung R ditambah S. Baiklah, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, disajikan gambar sebagai berikut. Tentukan volumenya. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Diketahui R, bisa dilihat ya, R-nya adalah 14 cm,
dan tingginya 18 cm. Untuk mencari volume, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Karena kita sudah mengetahui jari-jari dan tingginya, maka kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus. V sama dengan 1/3 dikali Pi, kita menggunakan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 18. 3 dengan 18 bisa sama-sama dibagi 3, 18 dibagi 3 sama dengan 6, dan 7 dengan 14 juga bisa sama-sama dibagi dengan 7, 14 dibagi 7 sama dengan 2, maka hasilnya sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 dikali 6. Maka volume kerucut adalah 3696 cm3. Contoh soal yang kedua. Disajikan gambar sebagai berikut. Tentukan luas selimut dan luas permukaannya. Untuk mencari luas selimut, kita bisa menggunakan rumus Pi dikali R dikali S. Untuk R-nya 7 cm dan S-nya belum diketahui. Maka kita harus mencari S-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan R-nya 7 kuadrat ditambah tingginya 24, berarti 24 kuadrat. Sama dengan 7 kuadrat sama dengan 49 ditambah 24 kuadrat adalah 576. Jadi sama dengan 625. S sama dengan akar dari 625 sama dengan 25. Oke, S-nya diketahui 25, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti pinjam kita menggunakan 22/7 dikali R-nya 7 dikali S-nya 25. Maka luas selimut adalah 550 cm3. Untuk mencari luas permukaan, kita bisa menggunakan rumus Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah S. Karena S-nya sudah diketahui dan R-nya juga sudah diketahui, maka kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus. Luas permukaan sama dengan 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 25. 7 ditambah 25 adalah 32. 22/7 dikali 7 adalah 22. Nanti itu 22 dikali 32 sama dengan 704. Maka luas permukaan sama dengan 704 cm persegi. Contoh soal nomor 3. Disajikan gambar sebagai berikut. Jika diketahui volumenya adalah 300 pi, maka tentukan tinggi kerucut tersebut. Kita langsung ke pembahasannya. Diketahui jari-jarinya 10 meter dan volumenya 300 pi. Untuk mencari tinggi, kita bisa menggunakan rumus volume, yaitu V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita langsung substitusikan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. V kita ganti menjadi 300 pi sama dengan 1/3, pi-nya jangan dirubah ke dalam 22/7 atau 3,14 karena volume yang diketahui masih dalam bentuk pi. Maka kita tetap menggunakan pi lalu dikali 10 kuadrat dikali T. Untuk menghilangkan pi di kedua ruas, kita bisa membaginya dengan pi. Ruas kiri 300 pi dibagi pi sama dengan 300, dan untuk ruas kanan dibagi pi menjadi 1/3 dikali 10 kuadrat dikali T. 300 sama dengan 1/3 10 kuadrat dikali 10 kuadrat sama dengan 100 dikali T. Berarti T sama dengan
Ruas kiri 300 dibagi 100 dikali 3. 300 dibagi 100 menjadi 3, 3 kali 3 jadi 9. Jadi tinggi kerucut tersebut adalah 9 meter. Sekian video dari saya. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong tinggalkan like-nya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.